Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana semuanya, teman-teman Hikari ya, mudah-mudahan sehat dan, kelihatannya juga di sini juga ada beberapa, eee, mungkin ada mahasiswa saya kali ya di sini. Cuma, eee, tidak, kelihatan wajahnya, jadi mungkin tidak terlalu, eee, apa namanya, familiar juga nih, nama-namanya banyak gitu ya. Kemudian hari ini, kebetulan dari pagi ya, ada kegiatan juga tadi pagi ya, ada apa namanya, tentang bagaimana kita merdeka secara finansial tadi pagi ya, kita bisa kerjasama dengan, teman sekamar sebenarnya. Beliau, apa namanya, memberikan materi ya tentang keuangan, bagaimana supaya kita bisa merdeka gitu ya secara finansial, tidak terlibat hutang, kemudian, secara ekonomi juga bertumbuh gitu ya. Terutama untuk, supaya bisa uang itu bisa, apa namanya, menjadi investasi gitu, kemudian, kita bisa lebih bebas ya untuk melakukan banyak hal dengan, keuangan yang kita miliki ya, mengembangkan, diri secara ekonomi ya, pengetahuan terutama, mudah-mudahan bisa eee, dipahami dengan baik ya tadi materinya. Kemudian untuk hari ini ya sebenarnya, yang pure dari Hikari ya, itu temanya tentang bagaimana anak-anak kita bisa merdeka dari BLAS ya, atau bored, lonely, angry ya, stress, dan tired. Saya izin dulu share screen-nya. Ya, apa saya? Oh my god. Oh iya, saya ambil sebentar ya, ini ada anak saya. Iya. Oke, bisa kelihatan semuanya? Share screen-nya bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan Saya nggak Bu, ngerti ini kan. kelihatan Kelihatan udah. ya? Ya. Heeh. Soalnya ininya baru dan saya sendiri nggak bisa ngelihat apa yang saya share gitu ya. Makanya kayaknya nggak tahu nih, Zoom-nya nih Sudah agak terlihat, berubah alhamdulillah. setting-nya. Udah kelihatan ya? Oke, baik. Sudah, alhamdulillah. Ya, agar anak merdeka dari BLAS atau bored, lonely, angry, afraid, stress, sama tired ya. Jadi kan, ini kenapa dipilih tema ini, karena mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ada diskusi ya di grup, kita tentang anak-anak yang bermasalah gitu ya. Eee, Terutama memang ya akhir-akhir ini, mungkin banyak ya saya sendiri, beberapa kali menerima kasus gitu ya, anak-anak yang, bertengkar dengan orang tuanya gitu ya. Kemudian juga, ya sulitlah, ternyata ketika sudah remaja itu agak agak sulit sekali untuk, ditanganin ya, kemarahan-kemarahan yang mungkin udah dipendam ya bertahun-tahun gitu ya, dan akhirnya meledak ketika, di masa remaja. Meskipun juga mungkin itu ada pengaruh dari hormon-hormon pertumbuhan juga ya di masa remaja itu, kemudian juga ya pengaruh, teman, ya perkembangan otak yang mungkin dia udah mulai bisa melihat gitu ya, kenapa saya seperti ini, kenapa mungkin diperlakukan tidak adil gitu ya oleh orang tua, ya kecemburuan-kecemburuan terhadap saudara dan segala macam akhirnya meledak dan jadilah, satu, ya problem yang diminta untuk diatasi gitu. Maksudnya, mereka datang, untuk konseling, meskipun ternyata masih belum selesai gitu, beberapa kali konseling masih belum selesai masalahnya dan, ya mudah-mudahan ya, bisa diatasi ya suatu saat nanti. Nah, sebenarnya, kalau untuk pendahuluannya, di sini ada beberapa masalah yang diangkat oleh media ya, baik, dari jurnal maupun dari, media massa, kayak misalnya di tahun, kumparan di Kumparan MAM, itu di salah satu website kumparan.com gitu ya, eee, tahun 2025 ya, Februari kemarin itu baru dikeluarkan bahwa, eee di situ ada penelitian sih ya, penelitian tentang rentang waktu konsentrasi ya anak-anak ketika mengerjakan sesuatu untuk usia 3 sampai 12 tahun itu 33 menit ya.
Tapi kemudian, ya untuk, apa namanya, pada penelitian Monitoring the Future yang dilakukan oleh University of Michigan, eee, di pada kelas 8 sampai 12 terlihat adanya peningkatan rasa bosan di tahun-tahun belakangan ini ya, terutama karena, banyaknya paparan gadget ya yang mereka terima. Jadi, semakin mereka itu cepat bosan ketika berada di kelas gitu ya, terutama ketika materinya boring ya, tidak, menyenangkan atau tidak, menarik ya yang disampaikan oleh guru ya, karena mereka kan terbiasa terpapar dengan, konten-konten yang mungkin penuh warna gitu ya, kemudian juga, eee, menimbulkan rasa tertarik mereka gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat konten-konten yang, entah itu di IG atau sekarang anak-anak sekarang mah TikTok ya banyakan ya, itu, eee, kita bisa lihat dari 3 detik pertama gitu ya, kalau itu menarik, maka orang itu akan bertahan ya sampai beberapa detik atau bahkan sampai akhir dari konten tersebut. Tapi kalau misalnya 3 detik pertama itu nggak menarik, itu langsung udah di-scroll scroll scroll seperti itu ya. Jadi mungkin itulah yang, apa namanya, dialami oleh remaja-remaja kita, oleh anak-anak kita, sehingga mereka itu, mudah sekali merasa bosan ketika belajar di kelas terutama, atau ketika mereka memang, tidak ada yang dilakukan di rumah gitu ya, tidak ada aktivitas yang menarik yang dilakukan di rumah. Tunggu dulu ya, sebentar ya. Oke, itu pertama tentang rasa bosan yang, sekarang rentang waktunya semakin lama semakin meningkat ya, ketika mereka harus mengerjakan sesuatu, dengan penuh konsentrasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kesepian ya. Di sini, meskipun nih jurnalnya tahun 2022, tahun 2023 gitu ya, awal, selesai pandemi ya, masa-masa, selesai pandemi. Di sini, diperlihatkan bahwa, tingkat kesepian remaja itu dari sedang ke tinggi ya, terutama yang tinggal di pesantren atau di panti. Ya, jadi mungkin kita perlu juga cek ya, mungkin sekarang udah berubah ya, sudah, 2024, 2025 itu kan udah mungkin udah, ada perubahan gitu. Karena ketika masa pandemi ya, awal-awal, masuk kuliah gitu ya, awal-awal masuk, eee, kampus ya, mahasiswa-mahasiswa saya tanya, "Kamu ketika, pertama kali datang ke kampus, ketemu teman-teman, kamu rasanya gimana?" Gitu. Ada perasaan cemas, ada perasaan, takut gitu ya ketika ketemu orang gitu, karena kan kita udah cukup lama ya mmm, nggak bisa ke mana-mana gitu ya, terisolasi di rumah gitu ya. Dan itu ternyata menimbulkan rasa cemas, menimbulkan rasa tidak nyaman ketika ketemu banyak orang di kampus. Dan mungkin anak-anak kita juga yang sekolah juga sama gitu ya, mungkin mereka juga merasakan hal yang sama. Nah, saya nggak tahu sekarang mungkin ada perubahan, jadi, perlu diteliti lagi ya tingkat kesepian remajanya seperti apa. Kemudian, nah ini juga ada hubungan antara, tingkat loneliness atau kesepian dengan kenakalan remaja. Jadi di sini kombinasi antara kesepian dan dorongan untuk melakukan sesuatu yang sensasional gitu ya, yang mungkin, apa, membuat mereka merasa adrenalinnya meningkat gitu ya, itu ternyata hampir, menjelaskan hampir sekitar 50%, kenakalan remaja. Jadi kenakalan yang dilakukan oleh remaja gitu ya, itu 50%-nya itu kombinasi dari 2 hal ini, antara kesepian sama dorongan atau sensasi untuk melakukan sesuatu yang, menegangkan atau mungkin menyenangkan buat dia gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk stres dan gangguan emosi di sini, 1 dari 3 remaja ya, sekitar dari 15,5 juta mengalami masalah mental dalam 12 bulan terakhir dan, eee, hanya 2% yang mengakses layanan. Berarti mereka mengalami stres dan gangguan emosi dalam 12 bulan terakhir, ya. Itu di tahun 2022 ya, ininya, apa namanya, datanya. Nah, kalau yang tadi stres dan gangguan emosi itu mungkin, masih di bawah, eee, apa namanya, tingkat, eee, apa ya, keparahannya tuh masih masih bisa lah ya, masih bisa diatasi gitu ya. Nah, ini kemudian gangguan mental emosional, berarti udah parah banget ya. Gangguan mental emosional, eee, remaja naik dari 6,1% menjadi 9,8%, itu sebelum pandemi ya, dan masih relevan sebagai data, dasar, tren yang semakin terus meningkat. Maksudnya sampai saat ini pun kemungkinan masih terus meningkat. Ini belum ada data terbaru ya, saya belum cari data yang terbaru, nanti, ya mudah-mudahan kalau misalnya ada,
waktu lagi bisa dicari lagi gitu ya tentang, gangguan mental emosional di, remaja Indonesia. Kemudian, kondisi pasca pandemi ya, anak-anak mengalami peningkatan isolasi dan kesepian pasca pandemi, termasuk juga di negara berkembang ya. Itu tadi yang udah kita bicarakan ya. Nah nah sebenarnya apa sih tanda-tanda gejala anak itu mengalami, BLAS ya? Tanda-tanda atau gejala-gejala anak mengalami BLAS. Mungkin kita bisa ngecek nih di rumah gitu ya, anak-anak kita ini, punya nggak tanda-tanda seperti ini gitu ya. Yang pertama itu, kalau yang bosan biasanya mudah tersinggung atau gelisah gitu ya, tidak fokus di kelas, sering melamun atau sering membuat masalah gitu, atau menarik diri atau malah mencari sensasi dengan perilaku negatif. Ini anak-anak yang bosan ini, eee, apa namanya, mungkin bukan anak nakal gitu, tapi karena mereka bosan akhirnya mereka melakukan perilaku yang negatif ya. Kayak misalnya mungkin, saya kemarin sempat baca tulisan anak saya termasuk anak yang suka nulis gitu ya, dan dia suka mengekspresikan, perasaannya, emosinya melalui tulisan. Itu bagus sebenarnya. Jadi, kita bisa ngecek juga nih anak ini kondisinya seperti apa. Ternyata ketika dia lagi stres itu keluar ininya, apa namanya, curhatnya gitu, dalam bentuk tulisan. Dia bilang, "Saya sempat waktu kelas 4 kemarin karena, saya kok boring banget dengan pelajaran matematika," gitu. Kenapa boring? Karena matematikanya terlalu mudah gitu. Karena teman-teman yang lain masih mungkin, karena dia, les matematika, jadi apa yang dilakukan di sekolah itu sebenarnya, udah dia lewati ya, jauh ya di, tempat lesnya gitu ya. Tapi ternyata di sekolah itu bikin dia depresi gitu. Kalau depresi mungkin mungkin karena nggak paham, kosakata psikologi ya, mungkin bukan depresi kali ya, mungkin sedikit, mood-nya sedikit down gitu ya, atau, stres karena terlalu mudah gitu ya untuk, mata pelajaran yang dia suka, tapi ternyata dia nggak dikasih, apa namanya, nggak dikasih, soal yang mungkin sesuai dengan level kemampuannya dia gitu. Nah ini ternyata, kalau misalnya anak ini nggak bisa menahan dirinya, mungkin aja dia akhirnya melakukan perilaku yang negatif gitu ya, mengganggu teman atau, melawan guru ya, atau mungkin menyebalkan gitu ya di kelas gitu ya dengan, mencari perhatian gitu dari guru, mungkin bisa seperti itu ya. Dan anak-anak kita ya, apalagi misalnya termasuk anak yang cerdas, yang dia itu sebenarnya perkembangan kemampuan kognitifnya itu di atas anak-anak yang lain, rentan sekali mengalami bosan ini, rasa bosan, rasa boredom ya. Jadi, kita harus, hati-hati juga ya, ketika, eee, memiliki anak seperti ini gitu ya. Eee kalau perlu mungkin ya kita perlu ya ada treatment khusus ya, minta bekerja sama dengan guru di sekolah untuk misalnya, memberikan aktivitas yang mungkin ya bisa membuat dia lebih, excited ya, lebih bisa, eee, menarik perhatian dia gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kesepian, loneliness. Nah, ini juga loneliness ini mungkin, agak tricky juga gitu ya, karena kan mungkin, orang tua yang tidak terlalu, mengerti mungkin menganggap, "Ah, ini biasa-biasa aja kok anak saya memang pendiam," gitu misalnya. Tapi sebenarnya, kita harus lebih bisa menggali gitu ya, apa sih sebenarnya yang dia rasakan gitu. Misalnya, tanda-tandanya anak yang kesepian tuh misalnya sedih ya, frustrasi ya, atau tidak bersemangat untuk bergabung dengan teman sebaya ya. Kemudian ada rasa rendah diri juga dan, cemas mungkin ya ketika dia bersama orang lain sehingga makin sulit untuk berinteraksi. Jadi mungkin ini perlu kita lihat kalau misalnya ada anak yang sendirian gitu ya, ini perlu juga kita, cek, eee, mereka kenapa sendirian gitu. Ada anak-anak yang misalnya sendiri karena memang, eee apa namanya, ya pertama mungkin pemalu gitu ya, malu atau, ya introvert yang, dia itu kalau nggak ditanya dia nggak bakal nanya gitu. Nah, anak-anak seperti ini perlu mendapatkan perhatian gitu ya dari guru, misalnya kalau ada beberapa program gitu ya, misalnya di sekolah yang, salah satunya, empati kepada teman misalnya, melakukan empati kepada teman. Jadi kalau misalnya ada teman yang sendiri, kita perlu mungkin, si anak ya, kita minta anak untuk mendatangi temannya, terus ngajak ngobrol, terus, ngajak main, seperti itu. Jadi nggak semua anak mungkin punya punya dasar kemampuan sosial yang baik ketika awal masuk sekolah gitu.
terutama mungkin kelas 1 ya atau kelas 2 SD. Kalau misalnya kelas 1 itu perlu, banget support dari orang-orang sekelilingnya untuk menciptakan lingkungan yang, dia itu bisa akhirnya bermain bersama teman-teman gitu. Nah, seperti itu. Dan juga mungkin anak-anak tertentu memang perlu akhirnya dipertemankan gitu ya, eee, dengan teman yang lainnya, yang mungkin, punya apa ya, mungkin hobi yang sama, atau kesukaan yang sama gitu ya, atau mungkin, nyambung kalau ngobrol gitu, seperti itu. Jadi mungkin, kalau misalnya guru ya, kalau, orang tua juga mungkin perlu mendorong ya, memberikan kesempatan anak-anak untuk misalnya nemenin dulu gitu ya, ke taman sampai dia akhirnya, bisa deket sama teman-temannya gitu ya, misalnya deket dengan teman sebayanya. Karena memang kemampuan sosial ini itu, eee, apalagi sekarang yang lebih banyak, apa namanya, aktif di gadget gitu ya, aktif aktif di, online, mungkin ini juga akan menjadi satu masalah ketika anak-anak beraktivitas secara offline, ya. Nah, ini juga mungkin perlu kita, sadari gitu ya. Jangankan anak-anak ya, kita sendiri mungkin merasa cemas kalau ketemu sama orang baru yang nggak kita kenal gitu ya. Nah, anak-anak juga mereka punya ketakutan yang lebih besar, terutama ketika mereka belum bisa mengungkapkannya dengan baik ya, dengan komunikasi yang baik gitu ya. Jadi, ini perlu kita, apa namanya, coba untuk cari masalahnya ada di mana gitu ya. Karena ada satu teman yang, dia itu mungkin, anaknya mungkin agak kesulitan gitu ya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya bilang, "Ini perlu diterapi dulu," gitu kan. Kenapa? Karena, anak itu kalau misalnya dia dimasukin sekolah sementara, eee, apa ya namanya, senjata-senjata yang bisa dipakai untuk dia berinteraksi sama orang lain itu nggak ada gitu ya, maka dia akan sangat kesulitan sekali untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi yang, mungkin, nggak apa lah mungkin, usianya agak lebih mundur ketika masuk sekolah, tapi ini dulu, diterapi dulu ya kemampuan, komunikasinya, kemampuan bicaranya gitu ya. Mungkin rasa cemasnya juga itu perlu atasi dulu gitu ya, seperti itu. Dan ini memang, perlu kita, eee, benar-benar memikirkan mana sih yang paling bagus ya, untuk perkembangan anak-anak kita, gitu ya. Kemudian, marah atau anger ini kebanyakan mungkin ya anak-anak kecil juga ada SD, SMP. Nah kalau SMP atau SMA itu marah mungkin, eee, apa ya, ledakannya udah semakin besar ya, semakin mereka makin besar, usianya, makin besar badannya, makin bisa melawan gitu ya. Ini, perlu kita, kalau bisa ya jangan sampai ya mereka sampai remaja itu ya punya unek-unek gitu ya, atau punya tekanan yang akhirnya meledak dan merusak semuanya ya saat mereka remaja. Biasanya ini kalau marah itu ledakan emosi mendadak, agresivitas, atau kesulitan mengatur emosi gitu ya. Kemudian tidak bisa mengungkapkan perasaan dengan tepat, mungkin melampiaskan lewat memukul, berteriak, atau melempar benda. Oke, dari sini mungkin, teman-teman di sini mungkin ada yang ingin, sharing ya tentang, mungkin masalah-masalah ini. Ada yang ingin sharing? Di sini ada Mbak Yuli. Ini Mbak Yulinya Mbak Yuli yang mana nih? Mbak Yuli UMB bukan ya? Ada 2 nih Yuli Yuli sama Yulia. Iya Bu, saya mahasiswi Ibu. Iya, apa kabar Mbak? Baik Ibu, mohon maaf ini lagi di jalan soalnya. Oh, lagi di jalan juga ya? Habis Jadi dari sambil kampus? pakai earphone. Habis dari kampus ya Mbak? Oh enggak, hari Senin insya Allah Ibu ke kampusnya mau daftar sidang. Oh, oke, mudah-mudahan lancar ya. Amin, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, di sini juga, mmm, ada Mbak Nur Laila. Karena nggak ada wajahnya, saya nggak tahu saya kenal apa enggak ya. Baik, jadi kalau misalnya memang ada yang ingin di-sharing, silakan, teman-teman, langsung aja. Ada 2 message ya. Ini Bu Eni ya, Dokter Eni. Oke, saya lanjut lagi dulu aja kali ya. Oke. Oke, ini udah sampai sini. Nah,
sekarang kita coba cari sebab-sebab anak mengalami BLAS ya. Eee, yang pertama ternyata pengaruh lingkungan itu besar sekali, ya, terutama anak-anak yang, rentan mengalami BLAS itu anak yang orang tuanya berkonflik. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang suka berantem di depan anak, itu anaknya bisa, mengalami BLAS ya, rentan sekali, mengalami, terutama lonely mungkin ya, atau afraid ya, A-nya ya yang ini ya, afraid atau bisa jadi stres juga ya, dan juga tired ya, karena, dia selalu, stressful terus ya rumahnya, karena orang tuanya suka bertengkar. Ya, kemudian yang kedua, diabaikan, oleh keluarga, ya pengabaian dari keluarga. Misalnya orang tua rumah yang mungkin di dalamnya itu tidak, hatinya tidak terikat gitu ya, orang tuanya sibuk dengan urusan masing-masing, kakak-kakaknya juga sibuk dengan urusan masing-masing, mungkin anaknya itu akan rentan sekali mengalami kesepian, ya. Dan juga dia nggak punya, apa namanya, nggak punya orang untuk diajak bicara, nggak punya pengasuh yang akrab, yang bisa membuat dia nyaman gitu ya di rumah. Nah ini, akan membuat, seorang anak, rentan sekali mengalami BLAS ini. Kemudian anak-anak yang berasal dari keluarga non-nuklir. Non-nuklir itu bukan, eee, apa namanya, mengalami kena bom nuklir ya, bukan ya. Non-nuklir itu, remaja apa, anak-anak yang mungkin dia misalnya anak asuh gitu ya, atau anak, yang diadopsi ya, atau, anak yang tinggal di rumah kakek atau pamannya gitu ya, yang bukan dari keluarga inti ya. Ini juga, termasuk anak-anak yang, mungkin, sangat rentan mengalami BLAS ini. Juga misalnya anak tiri ya, anak yang bukan anak kandung, itu mungkin juga merasa berbeda gitu ya, tidak merasa include. Terutama kalau, perlakuan yang ada di dalam keluarga tersebut tidak hangat ya, tidak menerima anak tersebut ya, atau bahkan tadi mengabaikan anak tersebut. Itu akan, mudah sekali anak ini mengalami, BLAS. Kemudian keterlibatan orang tua yang terbatas ya, orang tua cuma bisa, cuma perhatian ketika misalnya ngambil rapot gitu misalnya, atau, ya hari-hari besar, tapi di hari-hari biasa tidak ada ikatan yang kuat ya di rumah. Lalu perubahan dalam komunitas dan jaringan sosial itu maksudnya, tiba-tiba mereka mengalami musibah gitu ya, harus pindah rumah ya, harus pindah sekolah. Nah ini juga merupakan hal yang berat buat anak dan awalnya ya, adaptasi ini akan menjadi sangat, sulit ya, terutama ketika tidak ada dukungan atau support dari keluarga. Kemudian, yang kedua, anak yang memiliki trauma, ya. Anak yang memiliki trauma ini rentan sekali menjadi BLAS, ya. Eee, memiliki itu ya, BLAS itu ya, terutama karena mereka yang mengalami kekerasan fisik, pengabaian emosional, dan juga, mengalami kekerasan seksual, ya. Itu akan mudah sekali mereka terkena, BLAS ini. Kemudian faktor perkembangan anak ini juga, setiap tahapan dalam perkembangan anak ternyata bisa membuat anak, rentan ya terhadap BLAS ini. Kayak misalnya tadi ya, anak yang masih dalam proses pembentukan keterampilan regulasi emosi, masih anak-anak, mereka masih belum bisa meregulasi emosinya gitu. Marah-marahnya masih suka guling-guling gitu ya misalnya, atau mereka masih, suka teriak-teriak kalau marah gitu ya. Ingat anak saya juga sampai usia mungkin kelas 1 SD atau kelas 2 gitu ya, kalau kalau digangguin sama om-omnya itu sampai teriak-teriak gitu, marah-marah, nggak mau dia, maksudnya bener-bener emosional gitu ya. Tapi kemudian dengan arahan ya, dengan bimbingan dari orang tua, ya sekarang alhamdulillah dia jadi lebih tenang gitu ya secara emosi. Tapi ini memang perlu dilatih, kemudian, berkali-kali mungkin diingatkan gitu ya, kalau misalnya marah, nggak teriak-teriak, kamu misalnya, kalau kamu marah kamu ucapkan dengan kata-kata yang, ya dengan intonasi yang baik gitu. Kamu ucapkan keberatan kamu ketika kamu digoda sama orang lain dengan, eee, intonasi yang baik, bukan dengan teriak-teriak gitu, seperti itu ya. Kemudian juga masalah komunikasi ya, kemampuan kemampuan anak, keterampilan komunikasi anak juga tadi ya, seperti yang saya bilang, jangan sampai, ketika kita tidak melatih anak ya, yang paling sulit ketika masuk sekolah ya, ketika dia kemampuan komunikasinya sangat rendah, dia akan sulit untuk, eee,
mengatakan apa yang dia rasakan, apa yang dipikirkan gitu ya, apa yang dia inginkan kepada teman-temannya dan juga kepada guru, ya. Jadi ini juga perlu, kita, lihat, kita cek kenapa sih anak saya itu seperti ini. Apa karena masalah emosinya, atau masalah, komunikasinya, atau ada masalah yang lain gitu ya. Misalnya tadi ya ada trauma gitu ya atau, eee, karena ada hal yang kita nggak tahu dan harus digali ya, dari anak itu sendiri. Lalu kapasitas empati berkembang seiring bertambahnya usia, ini juga, ya empati juga perlu dilatih juga ya, bagaimana kita, mengajak anak untuk melihat, apa namanya, apa sih reaksi orang lain ketika dia bicara gitu misalnya. Terus, kalau misalnya ada orang sedih, kita harus ngapain nih gitu ke orang tersebut ya. Ini juga harus kita, tanamkan ya kepada anak. Lalu interaksi sosial berkembang seiring bertambahnya usia ya. Jadi wajar kalau misalnya anak kelas 1, kelas 2 itu masih malu-malu gitu ya. Seiring bertambahnya usia, seiring, pengalaman mereka berinteraksi dengan banyak orang gitu ya, mudah-mudahan, kemampuan sosial mereka juga berkembang ya. Jadi makanya kita pun perlu, mencontohkan gitu ya, sebagai orang tua, bagaimana sih cara berinteraksi dengan orang lain yang sopan, yang baik gitu ya. Itu akan dilihat oleh anak, ditiru gitu ya, bahkan mungkin, eee, dari obrolan-obrolan kita gitu ya sebelum, apa namanya, sebelum tidur atau kalau saya sekarang banyak ngobrolnya pas, lagi nemenin dia sekolah gitu ya, saat jadi sopir ya, itu sering ngobrol gitu ya, tentang pengalaman-pengalaman dia gitu. Terutama kalau pulang sekolah, "Kamu gimana Nak, ada yang menarik nggak di sekolah tadi?" Gitu misalnya. Tadi cerita tentang teman-temannya, tentang gurunya, tentang macam-macam ya, seperti itu. Dan ini perlu dijaga ya, kita harus cari, waktu-waktu khusus untuk berkomunikasi dengan anak, agar kita bisa menggali gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tekanan, ada stresor gitu ya, yang dia alami itu enggak, numpuk 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 terus meledak gitu ya, enggak seperti itu. Tapi kita udah mulai bisa mendeteksi lebih awal ya, kita lihat, "Oh ternyata anak saya agak stres," gitu misalnya. Itu juga perlu, kemampuan yang harus dimiliki oleh orang tua, seperti itu ya. Nah sekarang cara mengatasinya gimana ya? Kalau anak-anak punya, ciri-ciri yang tadi gitu ya. Ini mungkin, secara umum seperti ini, yang pertama regulasi emosi ya, jadi mengajarkan strategi coping, nanti ada tipsnya yang lebih rinci di bawah ya. Kemudian mengajarkan anak mengenali emosinya ya, itu perlu sekali karena, gimana cara dia ngatasin bisa meregulasi emosi kalau emosinya aja dia nggak tahu gitu. Dia dia sedih atau kecewa atau marah atau, eee, merasa, apa namanya, merasa meledak-ledak gitu misalnya. Emosinya itu eee, apa namanya, kalau di-rating tuh 0 sampai 10 dia ada di mana tuh emosinya? Apakah di 5? Di 5 tuh mungkin dia masih bisa mengatasi emosinya sendiri, kalau udah sampai 9, 10 mungkin dia perlu bantuan orang lain untuk, membuat dia, apa, mengendalikan emosinya, ya, seperti itu. Kemudian menggunakan teknik pernapasan untuk menenangkan diri saat merasa kewalahan, ya nanti juga ada teknik pernapasannya ya. Kemudian aktivitas fisik atau kegiatan kreatif yang mendorong ekspresi emosi. Kalau tadi mungkin anak saya dia suka nulis, jadi, ekspresi emosinya itu lewat tulisan. Mungkin ada anak lain yang lewat gambar, ya. Mungkin ada anak lain yang lewat olahraga, gitu ya. Mungkin ada anak lain yang, misalnya dia, eee, ya apa ya, bikin, apa namanya, melipat-lipat kertas gitu ya, origami gitu misalnya. Jadi, nanti si anak diminta untuk bercerita ya, "Apa sih yang sedang kamu rasakan saat ini?" Ini teknik-teknik untuk meregulasi emosi dan mungkin itu perlu dipelajari oleh orang tua juga ya, karena nggak jarang orang tua yang sulit untuk mengatur emosinya, dia mencontohkan yang buruk ketika mengeluarkan emosinya di hadapan anak, gitu. Teriak-teriak gitu ya, atau mungkin memukul ya. Itu kan sebenarnya contoh ekspresi emosi yang dilihat oleh anak dan, ternyata, eee, nggak positif gitu ya, negatif ya, merusak ya, ekspresi emosi yang, merusak justru ya, seperti itu. Kemudian dukungan emosi ya, dukungan sosial, maaf, dukungan sosial, ini, anak-anak yang mengalami BLAS ini sangat perlu sekali dukungan positif dari pengasuh ya, interaksi positif dengan teman sebaya, ini perlu di-setting juga mungkin ya, di sekolah, ada
seperti tadi yang saya bilang mungkin ada program empati gitu ya, atau program, eee, menemani anak yang sedang sedih gitu, atau program memberikan hadiah kepada teman gitu, itu mungkin perlu di-setting, bisa di-setting ya. Di rumah pun misalnya, kita juga bisa men-setting, kayak misalnya kalau ada anak yang lagi sedih, kita misalnya minta kakaknya, ayahnya, ya, sama adiknya, mungkin perlu, kita beritahu ya, kenapa si Kakak sih lagi sedih gitu ya. Kemudian, gimana nih caranya untuk menyenangkan hati Kakak gitu ya. Itu juga perlu kita, bisa setting ya di rumah. Jadi ada ikatan hati ya, ada apa ya, ada hal yang bisa, meringankan ya perasaan, sedih atau perasaan kecewa yang, dihadapi oleh si anak ya. Mungkin, saya ingat mungkin pengalaman saya ketika anak saya tuh nggak lolos UTBK gitu ya. Itu, mungkin saya udah pernah cerita juga, itu, berat sekali buat anaknya sendiri dan buat kami juga sebenarnya sekeluarga gitu. Karena, anak ini cerdas bahkan, nilai-nilainya selalu bagus gitu ya di sekolah, tapi mungkin karena strateginya yang nggak tepat akhirnya dia nggak lolos ya UTBK ya. Tapi, saat itu kami akhirnya kumpul nih sekeluarga, kami kasih, apa ya, eee, ya dukungan ya secara emosional bahwa, yang namanya gagal itu biasa ya dalam hidup kita gitu. Gagal, ditolak itu biasa gitu. Umi sama Abi udah biasa, menerima kegagalan atau penolakan gitu ya dari, misalnya nggak masuk, kampus ya, nggak diterima, S3 di UI itu udah biasa gitu. Jadi nah, kemudian, saya bilang, "Kamu, eee" jadi itu bukan, masalah yang besar gitu ya, itu satu hal yang biasa dalam kehidupan kita akan sering sekali menerima penolakan, kegagalan gitu ya, yang penting adalah gimana caranya kamu bisa, mengatasi hal itu, gitu. Jadi kita bilang nih, kita sediakan 3 3 tawaran gitu solusi. Yang pertama, dia ikut UTBK tahun depan, jadi dia persiapan UTBK, kita juga bilang 1 tahun itu waktu yang sangat singkat. Nanti nggak akan ada, terlalu berbeda antara kamu dengan teman-teman kamu, meskipun kamu baru masuk tahun depan, gitu. Kemudian yang kedua, dia kuliah ke luar negeri gitu ya, eee, kita mau ngirim dia ke Jepang kalau emang dia mau gitu ya, tapi dia belum berani kelihatannya saat itu. Kemudian yang ketiga, pilih, kampus swasta gitu. Kamu bisa masuk kampus swasta, kita support ya. Nah, tapi dia ternyata milih untuk, "Aku mau ikut UTBK tahun depan lagi," gitu. Jadi, ya udah kita support ya. Nah, setelah tahun depannya alhamdulillah dia diterima ya di Unpad juga sama anaknya eee, Dokter Yani ya, cuma anak saya di sastra Jepang ya, eee, dan ya alhamdulillah dengan kekuatannya karena dia memang pernah tinggal di Jepang ya, jadi kekuatannya adalah bahasa Jepang. Dengan kekuatan itu dia ternyata, alhamdulillah dapat, beasiswa pertukaran pelajar dari pemerintah Jepang ya selama 1 tahun ya sekarang. Dan September ini selesai akan balik lagi ke Unpad untuk meneruskan kuliahnya di sana gitu. Jadi memang, Eee, dukungan sosial ini satu hal yang sangat penting sekali yang harus kita lakukan, terutama ketika anak-anak itu sedang down ya, dengan terutama terhadap anak-anak yang mengalami BLAS ini gitu ya. Nah, dan kemudian penyediaan ruang aman tempat anak-anak bisa berinteraksi dengan teman sebayanya ini juga mungkin perlu, kita, eee, pikirkan gimana ya caranya anak saya bisa berinteraksi dengan teman yang seumuran sama dia gitu. Kadang-kadang kita setting waktu ya, misalnya atau setting, misalnya kita bikin kegiatan yuk misalnya, ya udah nanti liburan ini kamu undang deh beberapa orang teman kamu untuk, main di rumah gitu ya. Main di rumah, entah mereka, bakar-bakar ya, nge-baking ya, bikin kue gitu ya, atau mereka bikin aktivitas bersama gitu ya, kebetulan ada salah satu temannya yang jago, ngerajut, jadi dia belajar ngerajut dari temennya itu. Kemudian mereka jalan kaki keliling-keliling komplek gitu ya, saya tawarin, "Mau berenang nggak?" Ternyata anak yang udah kelas 5 itu udah malu gitu ya, udah nggak mau dia berenang di, tempat yang agak terbuka, kebetulan di komplek itu ada kolam renang yang, tapi agak terbuka gitu, jadi dia nggak mau. Nah, setting itu perlu kita lakukan, mungkin nggak sekali gitu, tapi beberapa kali gitu, dan memang ini, membuat dia, belajar bagaimana cara mengembangkan hubungan
pertemanan dengan, anak-anak yang mungkin dia cocok gitu ya, dengan teman-teman akrabnya dia. Dan ini udah berapa kali ya, kami melakukan kegiatan tersebut dan kebetulan orang tua mereka juga support ya. Jadi mereka anak-anaknya eee, diajak ke rumah, kemudian main dari pagi sampai sore gitu ya, pas liburan kemarin. Nah, ini juga, merupakan salah satu dukungan sosial yang membuat kita, bisa mendorong kemampuan bersosialisasi anak-anak kita, ya, seperti itu. Nah, kemudian, ini nomor 3 harusnya ya, program intervensi. Ini tentu, untuk kasus-kasus yang udah sangat berat ya, jadi ini misalnya anak-anak yang mengalami trauma atau stres kronis yang udah, eee, mungkin nggak bisa diatasi lagi oleh, dengan konseling atau, apa namanya, dari orang tua ya, harus melalui, psikolog klinis gitu ya, harus dicari atau diatasi trauma-traumanya. Nah, di sini terapi yang berfokus pada pendekatan trauma inform, ya, dapat membentuk anak memproses pengalaman mereka dan mengurangi tekanan emosional mereka. Memang ini perlu, apa namanya, terapi yang dari psikolog profesional ya, psikolog klinis ya. Di kita tuh ada ya di Hikari itu Bu Dian Misrawati ya, beliau, psikolog, klinis anak yang biasa dan punya deket juga ya, dari rumah ininya, apa, tempat apa, tempat konselingnya ya. Saya sering pakai juga di situ kalau misalnya ada klien yang, mungkin perlu tempat yang tenang untuk bisa ngobrol gitu atau untuk kasus-kasus yang sangat sensitif ya, yang perlu ruangan tertutup, itu bisa ngobrol di situ gitu ya. Di, apa ya, saya lupa namanya ruang tumbuh atau apa gitu ya, di dekat rumah saya juga di Ciputat ya. Di Jalan WR Supratman ya, kalau mau tahu ya. Tapi nanti mungkin kalau ada Budiannya kita bisa tanya ya. Eee, kemudian ini ada tips-tipsnya yang lebih ringan yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, ajari anak mengenal dan mengatur emosinya, ya. Di sini, kita perlu mengajarkan anak menyebutkan emosi yang dirasakan, lalu melatih teknik pernapasan dalam ya, saat merasa kewalahan mengatasi emosi-emosi yang sangat meluap-luap gitu ya. Kemudian ini bisa juga mengarahkan anak pada aktivitas fisik atau kreativitas, dan tadi, program seperti anger coping program atau coping power program ini bisa kita, tawarkan ya kepada anak. Nah tapi, saya sempat, me ya apa, konseling untuk anak remaja yang mengalami apa, emosi ya, lonjakan emosi yang besar bersama ketika, apa, kepada orang tuanya dan tapi ini masih belum selesai ya kasusnya karena ini kepotong gitu ya, kepotong masih belum sempat ketemu lagi ya. Ini namanya teknik, distress tolerance ya, toleransi terhadap emosi yang tidak nyaman gitu ya. Tujuan utamanya membantu remaja menghadapi emosi yang kuat seperti marah, sedih, malu, kecewa ya tanpa langsung bereaksi, secara merusak. Kemudian mengembangkan coping skill untuk menghadapi stres atau tekanan secara konstruktif ya. Jadi ini, bisa dilakukan di rumah juga, kita latih kepada anak-anak yang masih kecil ini justru bagus kalau ya, ya untuk anak-anak SD gitu ya, ini kayaknya masih bisa dilakukan gitu ya. Pertama ini ada stop skill ya. Jadi, tujuannya memberikan ruang ya untuk berpikir sebelum bereaksi ini pada anak ya. Stop itu aslinya stop ya, berhenti sejenak ya, S-nya berhenti sejenak ya, jangan bertindak, berbicara, atau bereaksi secara spontan ketika emosi sedang naik gitu ya. Kemudian T-nya itu take a step back ya, menarik diri sejenak ya. Jadi di sini anak diminta untuk mengambil nafas dalam-dalam, menjauh sebentar dari situasi gitu ya. Ini biasanya pakai teknik berhitung juga. Jadi, tarik nafas, 4 hitungan ya, tahan, jangan dikeluarkan dulu 4 hitungan dan hembuskan 6 hitungan. Ada juga teknik 478 ya, 478. Jadi tarik nafas 4 hitungan, tahan, 7 hitungan, dan keluarkan pelan-pelan 8 hitungan. Nah itu juga mungkin nanti, Dokter Eni bisa cerita ya, proses di otaknya seperti apa, tapi itu katanya ada hubungannya dengan, proses, neuron ya di otak ketika menghadapi situasi yang, tadi ya, amarah yang melonjak itu, ya. Ada mungkin hormon-hormon apa gitu ya yang keluar ya Dokter ini mungkin nanti bisa, bantu diceritain. Nah kemudian O-nya observe, amati dengan sadar gitu ya, perhatikan
perasaan, pikiran, dan sensasi tubuh itu sedang apa gitu, sedang misalnya jantungnya berdetak cepat, kemudian aku merasa malu dan kesal gitu ya. Itu mungkin si anak tuh diminta untuk mendeteksi perasaan-perasaannya. Lalu P itu proceed mindfully ya, lanjutkan dengan sadar. Jadi pilih tindakan yang bijak dan bukan impulsif setelah kita tahu banget apa yang sedang kita rasakan atau apa yang terjadi di dalam diri kita. Di sini aku tidak akan membalas sekarang, aku butuh waktu, aku akan bicara nanti saat lebih tenang. Jadi kalau misalnya ini juga mungkin ibu-ibu juga yang di sini bisa ini ya, bisa melakukan tahapan-tahapan ini ya, stop ya, stop, take a step back, observe sama proceed mindfully ya. Itu jadi kita mengajarkan ke anak untuk bereaksi secara lebih positif, lebih konstruktif terhadap satu situasi yang mungkin membuat amarah kita melonjak atau emosi kita melonjak ya. Lalu di sini juga ada grounding teknik ya. Grounding itu biasa itu lebih ke bagaimana indera-indera kita ya, panca indera kita terutama perabaan itu berdekatan dengan lebih erat ya dengan apa yang ada di sekeliling kita ya. Kalau misalnya ada tanah atau ada rumput itu lebih baik gitu ya. Nah, di sini contohnya meremas es batu atau menyentuh air dingin. Tujuannya mengalihkan fokus dari emosi ekstrim ke sensasi fisik nyata ya. Ini membuat regulasi diri lebih baik ya lewat tubuh kita. Langkah-langkahnya ambil es batu kecil atau cipratkan air dingin ke wajah atau tangan, rasakan sensasinya dengan penuh kesadaran. Fokuskan perhatian pada suhu, tekstur, dan perubahan di tubuh, misalnya tangan mulai terasa kesemutan atau kebas, lalu tarik napas perlahan dan ulangi lagi hingga tubuh mulai tenang, gitu ya. Ini bisa grounding teknik. Atau misalnya emotional survival kit ya. Di sini juga bisa mempersiapkan alat bantu yang bisa digunakan saat krisis emosi datang gitu. Saat sedih atau saat marah itu kita bisa mengambil survival kit ini ya supaya meredakan ya emosi-emosi yang melonjak tadi ya. Di sini ambil kotak kecil atau pouch ya, bisa berbentuk fisik atau digital, misalnya HP ya, isi dengan benda-benda yang bisa menenangkan secara sensorik dan emosional, dan gunakan saat emosi kita kewalahan gitu ya, menghadapi stimulus dari luar. Ini contoh emotional kit ini misalnya earphone dan musik ya di sini ya. Mainan sensorik kecil, squishy, slime, atau batu halus gitu ya. Kertas berisi kata-kata positif atau doa pendek ya, foto keluarga, aromaterapi, jurnal emosi kecil dan pulpen ini juga bisa jadi emotion survival kit yang kita ajarkan kepada anak ya. Seperti itu. Mungkin kalau ini grounding teknik ini bisa juga dengan berwudu kali ya contohnya gitu ya. Jadi kita bisa sambil mindful ya, tapi berwudunya kita benar-benar merasakan sensasi air yang mengalir gitu ya, kemudian kita basuh air tersebut ke bagian-bagian tubuh yang memang untuk berwudu ya, yang diwajibkan untuk berwudu, ya itu juga membuat kita merasakan ya perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh, seperti itu. Nah ini tipsnya ya. Kemudian kalau tadi lingkungan sosial mendukung juga sebenarnya udah banyak yang dieksplor ya sebelumnya. Tentu yang pertama bangun komunikasi terbuka dan hangat di rumah. Ya, kita perlu membangun komunikasi yang hangat karena ini support system ketika anak-anak punya masalah gitu. Jadi ketika anak punya masalah itu mereka nggak segan untuk ngobrol, nggak takut untuk cerita gitu ya kepada orang tuanya. Jadi komunikasinya terbuka atau hangat, bahkan juga mungkin kalau memang anaknya suka skinship ya. Kalau saya suka banget peluk sama cium-cium ya anak yang paling bungsu ya. Kalau dulu anak-anak si abang sama kakak juga sama, tapi sekarang udah gede nggak mau mereka. Kalau abang masih lah, kalau di rumah masih suka ya diusap-usap rambutnya gitu ya, atau mungkin dipeluk, dicium gitu ya. Tapi kalau udah di depan orang kayaknya dia malu ya seperti itu. Cuma menjaga skinship, kehangatan yang di rumah tuh dilakukan di rumah itu sangat penting sekali ya. Kemudian dengarkan cerita anak tanpa judging, tanpa menghakimi ya, ini penting banget. Jangan sampai si anak tuh akhirnya nggak mau cerita sama kita karena kita udah judging duluan ya, ngejudge duluan. Kamu sih gitu ya, ceroboh banget gitu misalnya.
padahal dia baru cerita sebentar gitu kan, terus tiba-tiba di-judge sama orang tuanya gitu. Nah ini, dengarkan anak dan kita gali kalau misalnya kita masih belum paham apa yang dia ingin sampaikan sebenarnya kita gali lagi gitu, nggak ada menghakimi gitu ya. Eee, Bahkan kalau emang dia belum butuh, minta saran dari kita, ya udah kita diem aja gitu. Kalau untuk anak-anak yang udah remaja ya, kalau misalnya, dia bilang, apa, misalnya kayak dia nanya ya, si anak ini nanya, "Menurut Umi gimana?" Gitu misalnya. Baru kita kasih saran, ya seperti itu. Kemudian dorong anak untuk ikut kegiatan sosial seperti komunitas, klub hobi, atau kegiatan keagamaan, ini juga penting ya untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi mereka gitu ya. Dan biasanya teman akrab datangnya dari sini gitu ya. Kemudian jadikan rumah sebagai zona aman, tempat anak bisa jujur tentang apapun yang dia rasakan. Nah itu penting banget, jadi orang tua tuh nggak boleh ngejudge ya, nggak boleh langsung gitu ya, "Kamu ini bodoh banget sih," misalnya, atau, "Kamu nih males banget ya," itu kan ngejudge ya. Tapi kalau misalnya kita ingin memberikan masukan, berikan masukan yang memang sesuai dengan, perilaku gitu. Sebenarnya, kenapa misalnya kamu melakukan hal seperti itu? Kenapa kamu tadi marah-marah sama temen gitu? Nah, kemudian kalau misalnya, apa namanya, dia cerita penyebabnya apa, terus menurut kamu gimana nih caranya? Ini kan kamu jadi punya masalah nih sama temen nih, dia kan sakit hati nih kamu marah-marahin gitu, gimana caranya kamu bisa berbaikan sama dia gitu. Jadi mungkin untuk anak-anak yang remaja kita ajak diskusi gitu untuk mengatasi masalah-masalahnya juga gitu kan. Jadi kita juga, apa namanya, melatih skill problem solving-nya dia gitu ya, seperti itu. Kemudian yang 3 ya, ini tanggap terhadap anak yang mengalami trauma atas stres berkepanjangan ya. Ini, untuk anak-anak yang mungkin butuh, terapi ya atau konseling dengan psikolog profesional gitu ya. Ini mungkin salah satu tanda-tandanya ya, dia itu mudah marah, sulit tidur atau mimpi buruk ya, menarik diri dari lingkungan, dan menunjukkan perilaku yang menantang atau agresif. Ini mungkin salah satu tanda ya, beberapa tanda yang mungkin harus kita sadari ya, untuk bisa anak, mendapatkan terapi yang lebih, serius lagi gitu ya dari profesional. Karena kalau enggak, khawatirnya ini akan terbawa terus sampai dewasa dan nggak selesai gitu masalahnya gitu. Karena kan ketika anak mengalami trauma ini, mungkin itu akan berpengaruh pada, kehidupannya setelah menikah gitu ya, atau ketika dia udah punya anak gitu. Jadi mungkin dari sekarang udah kita coba atasi dulu gitu ya masalahnya, seperti itu. Oke, mungkin ini terakhir, surat An-Nisa ayat 9 ya, "Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah," gitu ya, "yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, dan oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." Ini, udah warning gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar serius ketika mengasuh ya, melalui proses pengasuhan untuk anak-anak kita. Karena, itu tanggung jawab kita dan juga, efeknya tuh akan panjang sekali gitu ya ke anak-anak kalau, kita nggak serius, mengatasi masalah-masalah mereka saat masih berada dalam tanggung jawab kita. Mungkin itu kali ya, untuk teman-teman, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan silakan kalau misalnya ada yang ingin, kita diskusikan. Iya bener, Bu Nuning ya, anak lagi masanya anak baru kuliah, lepas dari ortu ya, eee, ada rasa cemas juga ya, ketika masuk ke dalam lingkungan baru ya. Semoga Allah tetap menjaga mereka dan, ya kita support dari jauh lewat doa-doa kita gitu ya, dan juga mungkin siap kupingnya siap gitu kalau misalnya mereka mau curhat segala macam ya, meskipun online ya sifatnya gitu. Itu juga mungkin perlu kita ini. Ibu izin nih dari Hana ya, apakah ada kaitannya kecemasan anak karena kurang atau jarang keluar rumah, selalu ketakutan setiap ketemu orang baru? Iya, benar itu ada, ya. Memang, eee, yang seperti saya bilang tadi sayang nanti dulu ya, Nak. Tapi ini jam 5. Oh iya, tunggu sebentar ya, ini ada yang harus diiniin sih,
Oke, maaf ya Ibu, ini ada yang ini ya, eee, ada anak yang mau curhat sebentar. Oke, apakah ada kaitannya kecemasan anak karena jarang keluar rumah ya, selalu ketakutan setiap bertemu orang baru? Iya bener, memang, kita masih belum tahu ya, apa, eee, penyebabnya apa gitu ketakutannya. Tapi kalau emang anak jarang keluar rumah, jarang ketemu orang baru, jarang, dibawa ke tempat-tempat ramai, dia mungkin tingkat kecemasannya lumayan tinggi gitu. Meskipun ini juga terkait dengan karakter anak juga sih ya. Dengan karakteristik anak, dia, apakah tipenya memang pencemas gitu ya, atau tipenya memang ada juga anak yang mungkin biasa-biasa aja gitu meskipun jarang dibawa keluar rumah ya, karena memang, tipe karakter kepribadiannya seperti itu ya, agak cuek gitu ya, nggak terlalu dipikirin, ada juga anak-anak yang seperti itu. Tapi kalau misalnya Eee, apa, ini, anak ini memang nggak apa, jarang diajak keluar, kemungkinan besar memang kemampuan sosialnya itu belum terlatih gitu ya. Jadi anak-anak kita, ya masih kecil kan mungkin dia memang, belum, eee, apa, lebih banyak di rumah gitu. Tapi ketika dia udah mulai sekolah, maka dia akan langsung ketemu sama orang banyak di sekolah, ya TK gitu misalnya. Nah sebenarnya kita perlu melatih anak ini ya untuk, eee datang ke tempat-tempat yang ramai gitu ya, membuat anak nyaman di tempat yang ramai, kemudian, melatih dia untuk bermain dengan teman seumurannya gitu ya, itu juga mungkin perlu kita, perlahan-lahan ya kita latih anak-anak, yang usianya segini ya. Jadi jangan sampai ketika dia sekolah terus tiba-tiba, harus datang ke sekolah yang rame sementara dia tuh nggak pernah berada dalam situasi tersebut, ya pasti akan cemas sekali gitu. Dan khawatirnya akan jadi traumatic experience juga gitu ya, kalau misalnya dia dipaksa tiba-tiba harus datang dan nggak, apa namanya, nggak dibekali ya dengan tadi ya, dengan kemampuan-kemampuan sosial, kemampuan komunikasi, ya kemampuan regulasi emosinya. Meskipun, sampai usia itu, tentu latihan-latihannya masih panjang ya, apa, makanya kalau TK itu kan belum lama ya, waktu untuk di sekolahnya, paling cuma 2 jam gitu ya, atau 3 jam gitu. Nah, sebelumnya mungkin PAUD ya, PAUD mungkin nggak sampai 2 kali seminggu gitu misalnya, cuma 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu gitu kan. Nah, ini mungkin bagus juga untuk beradaptasi gitu, eee untuk anak-anak. Tapi kadang-kadang juga situasinya orang tua juga mager ya, males keluar gitu. Saya jadi ibu muda juga pernah ngalamin ya, ketika anak baru satu misalnya atau anak 2 dan, capek banget ya ngurusin semuanya sendiri, kayaknya mager banget keluar gitu. Tapi, karena melihat mereka memang membutuhkan, ya akhirnya dibawa ke taman, ketemu anak-anak seusianya di situ gitu ya. Kadang-kadang mereka main bareng gitu. Itu perlu juga gitu, apa namanya, kita latih ya diri kita. Memang menjadi orang tua gitu ya, melatih diri sendiri supaya, bisa, eee, memenuhi kebutuhan si anak, gitu. Oke, apakah ada yang ingin, bertanya mungkin langsung? Nggak ada? Cukup apa? Ini ada Bu Alin juga nih di sini. Bu Alin gimana kabarnya? Alhamdulillah. Di Bandung, Bu? Apaan tadi pikiran? Heeh. Lagi Dikirain Bandung, heeh? di Bandung ya. Oh, oke, heeh. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Iya. Ya mudah-mudahan bisa ketemu ya Bu di Jakarta. Iya, amin. Heeh. Ya baik teman-teman, kalau nggak ada ya udah kita tutup ya. Bu, saya izin bertanya. Saya Oh Vina. iya. Nah, Mohon maaf di sini hujan deras tadi. Oh iya Mbak Vina, iya silakan Mbak. Saya mau bertanya, sampai usia berapakah kecemasan untuk anak itu masih dianggap wajar? Hmm. Seperti Maksudnya cemas pada, kecemasan ketemu orang gitu ya? bukan cemas pada, contohnya pada anak saya tuh dia cemas pada hujan, Oh, petir.
cemas pada suara yang keras atau misalkan adik bayinya menangis terlalu keras, dia jadi merasa bising gitu, merasa terganggu sampai menutup telinga. Usianya Kemudian berapa, pada Mbak? suasana gelap begitu. Usianya 7 tahun, Ibu. Oh, 7 tahun. Iya, iya. Terus tidak cemas pada apa lagi ya? Dia ya, gelap atau dia mulai membayangkan ada hantu-hantu lah dalam gelap itu. Oke. Itu masih dianggap wajar sampai usia berapa dan apakah sudah sekiranya perlu dilakukan konseling pada psikolog gitu. Seperti itu, Ibu. Terima Iya, kasih. ini kecemasan ya pada masa anak-anak. Sebenarnya mungkin bagian dari fobia juga ya, fobia suara yang keras segala macam itu ya. Itu kalau saya baca referensi ya, dan juga mungkin pengalaman anak saya juga ya, ada tipe-tipe kecemasan atau mungkin fobia umum yang dia itu akan hilang sendiri ya seiring berjalannya usia. Kenapa? Karena, kemampuan kognitifnya ya, kemampuan bernalarnya tuh udah semakin paham ya, maksudnya udah semakin, rasional gitu. Ini nggak mungkin, bisa terjadi seperti ini gitu, misalnya ya dulu juga anak saya takut hantu-hantuan gitu ya, alhamdulillah seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kematangan usianya, sekarang udah, berani tidur sendiri, berani ke kamar mandi sendiri gitu ya, udah kelas 5 SD gitu. Jadi memang, eee, ini masih bisa ditolerir ya, mungkin sampai kelas 2 kelas 3 mungkin ada anak-anak yang seperti itu. Tapi tetap aja kita, support ya, kita berikan penjelasan yang masuk akal gitu misalnya, bahkan yang ilmiah gitu. Misalnya kalau tentang, apa, guntur ya, tentang guntur itu kan sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya. Kita sambil menjelaskan sambil baca buku ilmiah juga nggak apa-apa gitu. Eee, apa, kenapa terjadi guntur, kenapa terjadi, petir ya, yang apa namanya, secara ilmiah itu seperti apa gitu. Kemudian kalau masalah gelap juga, kita, apa, ajak dia untuk berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan, dari gangguan macam-macam gitu ya. Dan, kalau kita dan apa namanya, kalau kita berlindung pada Allah pasti setan-setan akan takut gitu, karena ya pelindung kita Allah, ada malaikat juga yang menjaga kita, seperti itu. Jadi memang, hal-hal seperti ini mungkin kita perlu ya kayak semacam didoktrin gitu ya, Bu, ya, eee, didoktrin yang sebelum tidur atau, di waktu-waktu kita ngobrol yang enak gitu ya. Tapi jangan juga dicemooh gitu, misalnya, ketakutan-ketakutan dia, karena memang perasaan takutnya itu nyata gitu. Dia itu memang benar-benar memang takut gitu karena, masih kecil kan, masih rentan ya, kemudian pola pikirnya apa, kemampuan berpikirnya juga masih belum rasional ya, ini mungkin adalah hal yang wajar ya pada anak-anak gitu. Tapi, kita kasih, penjelasan, kita kasih apa ya namanya, nasehat gitu ya, dan juga mungkin, penjelasan-penjelasan ilmiah gitu ya yang sambil dia belajar juga, itu insya Allah akan, merangsang ya kemampuan kognitifnya dan dia akhirnya bisa berpikir lebih rasional lagi gitu kan tentang, ketakutan yang dialaminya gitu, seperti itu, Bu. Gimana, Bu, bisa dipahami tadi? Mbak Vina ya? Mbak Vinanya jangan-jangan keluar ya? Ya, Ibu kenapa? Mbak Vina ya tadi? Tadi udah dijawab. Gimana, Mbak? Iya, betul. Jadi tidak sampai saat ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan seperti itu ya, Bu ya. Kecuali kalau Tidak. mengganggu, kalau sampai dia misalnya mengganggu banget gitu ya, misalnya dia nggak mau sekolah karena takut apa gitu. Nah itu juga itu mungkin perlu ya, di konseling Oh, juga mungkin kalau udah sampai seperti itu. oh, begitu begitu. Sampai mengganggu kegiatan yang lain begitu ya, Bu ya. Betul, heeh heeh. Ya, ya. Baik, Ibu. Terima kasih masukannya, Bu. Iya, sama-sama Mbak Vina. Ada lagi kah yang lain? Oke, ini kelihatannya masih banyak yang baru ya. Mbak Sri Jumainah, Yunik Istiqorini ya. Mbak Talita ini Mbak Talita yang saya kenal kan ya? Yang sempat kita ngobrol ya berapa kali ya, Mbak? Iya. Kayaknya dia ada pergi di sungguhan-sungguhan. Oh, iya Mbak Bidar Sangkala lagi ngobrol sama anaknya kayaknya. Oke.
Oke, gimana? Apakah ada pertanyaan yang lain? Mbak Yuli, gimana Mbak Yuli? Ada apa namanya pengalaman? Iya Ibu, ya sih Bu, kalau apa namanya, kalau saya perhatiin anak saya gitu ya, kan emang usianya kan sekarang udah mau 9 tahun. Jadi kalau dulu mungkin kalau untuk ini ya Bu, apa belajar akademik ya gitu. Kalau dulu tuh lebih cepat gitu. Jadi pas waktu TK ya gitu dari usia 5 sampai sebelum 7 tahun sebelum SD itu. Jadi kalau saya ajarin apa sih surat-surat pendek gitu ya, hafalan surat gitu. Kalau enggak misalkan kalau dulu kan masih apa sih alfabet gitu ya. Terus dia kan suka hitung ya, ya Bu ya. Jadi suka matematika gitu. Nah, waktu pas eh TK itu kan dia sudah mulai belajar konsep waktu gitu ya. Dari apa sih hari, pekan gitu, bulan, tahun dan sebagainya gitu. Saya juga mulai mengenalkan apa sih jam berapa gitu. Nah pas waktu TK tuh udah mulai bisa ya Bu gitu. Tapi pas waktu kemarin-kemarin nih gitu, mungkin karena kelamaan libur juga gitu. Oh, Iya gitu. Nah pas waktu baru awal-awal masuk kelas 3 tuh saya coba review lagi gitu ya. Ya mungkin sayangnya juga udah lama nggak ini ya Bu ya, nggak belajar akademiknya udah lama nggak saya review atau latih ya? tes lagi gitu. Ternyata banyak yang lupa gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi memang eh, meskipun ini kan masih jedanya masih nggak terlalu jauh ya, misalkan dari 7 sampai 9 tahun gitu mau 9 tahun gitu, belum belum remaja gitu, tapi mungkin bisa dibilang pra remaja. Pra remaja ada nggak ya, Bu? Udah mulai ya pra Ya, remaja. gitu. Nah, mungkin udah senang main, nonton atau ngegame gitu ya. Nah, mungkin saya juga sempat ngobrol gitu ya. Mungkin bisa dikurangi gitu karena kan ternyata di apa namanya dirasakan oleh anak saya sendiri gitu. Saya tanya lah gitu, pokoknya di talk Bu ceritanya gitu ya. Eh, nah, ya kan banyak banyak lupa ya gitu karena memang tidak mengulang gitu pelajarannya gitu. Malahan kayak konsep waktu yang sudah sebetulnya sudah dia kuasai gitu pas waktu saya coba tanya detail gitu tentang jam, menit dan sebagainya gitu. Kok ada yang lupa lagi ya gitu. Padahal kalau saya pikir sih mungkin itu hal yang sederhana gitu dan sebelumnya juga yang saya tahu dia sudah menguasainya gitu. Tapi ternyata kalau misalkan nggak kita review, nggak kita apa namanya ulang gitu ya atau misalkan dari anak sayanya sendiri apa jarang mengulang pelajaran misalkan gitu kan mungkin nggak saya awasi juga ya mungkin ya gitu beberapa bulan ini gitu ya. Sibuk sekolah ya Mbak Yuli. Ya karena udah mulai inilah Bu sayanya sayangnya apa sih namanya waktunya gitu ya udah mulai tersita gitu karena mungkin saya ada kesibukan yang lain gitu Bu di kampus dan sebagainya. Nah, eh, apa akhirnya gitu kemarin-kemarin sih sempat sepakat sih ya gitu tentang apa namanya belajar terus misalkan porsi porsi main atau ngegame atau nontonnya gitu karena apa akhirnya gitu anak saya juga oh iya ya gitu kalau yayanya terlalu banyak main gitu atau misalkan nonton ngegame dan sebagainya itu yang sudah dikuasai oleh Yaya yang sudah dipahami sama Yaya bisa lupa gitu. Nah itu Betul. tuh memang dinamikanya memang sampai ke situ tuh ini ya Bu apa ternyata gitu eh, nggak sama dengan saya waktu dulu attachmentnya gitu waktu waktu balita sampai sebelum TK gitu ya. Nah itu kan mungkin cepet ya gitu karena mungkin eh, si anak itu kan masih submisif gitu ya gitu masih nurut aja gitu submisif dari orang tua gitu tapi ternyata kalau misalkan udah banyak teman gitu terus misalkan dia kan sudah eh, mulai apa eh, mengidentifikasi gitu ya atau eh,
tahu gitu, sudah mulai memahami emosinya seperti apa gitu, terus relasi interpersonal dia gitu di sekolah atau misalkan di pertemanan di rumah gitu dan sebagainya gitu ya, dia udah mulai banyak teman dan sebagainya. Itu jadi saya juga harus lebih apa namanya, eee, harus lebih banyak lagi mungkin ya gitu waktu untuk membersamai. Mengingatkan gitu ya? Mengingatkan. Iya gitu, karena Mhm. saya kepikiran juga, ini baru 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 9 tahun ya, gimana nanti kalau udah remaja gitu. Anaknya laki-laki atau perempuan, Mbak? Perempuan, Ibu. Oh, perempuan ya? Perempuan Ya, harusnya lebih mudah sih diarahin ya. Kalau cowok ya, kan otaknya otak bermain ya. iya. Otak bermainnya lebih kuat ya, otak kanannya katanya. Iya, jadi Mhm. kemarin juga sempat beberapa kali, ngobrol itu ternyata, oh iya ya gitu, iya iya ya, ya mau mau kan kayak waktu dulu lagi kalau misalkan, belajar itu lebih mudah gitu ya, menangkap atau, mengingatnya atau, apa sih, direkam sama otaknya gitu ya. Dia sendiri yang Mhm. bilang gitu ya, Bu, ya. Iya ya, kata ya ya, lebih cepat untuk merekam di otak Yaya katanya gitu. Jadi mungkin disepakati gitu waktu bermain atau waktu belajarnya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah gitu Bu, kalau boleh sharing sedikit, anak saya itu kan, bisa bisa dibilang mungkin attachment sama ayahnya kuat ya gitu. Jadi Mhm. saya terasa sekali gitu ya dan sangat terbantu gitu. Karena memang kalau anak perempuan itu memang, baik ya Bu ya kalau misalkan relasinya dekat gitu sama, ayah gitu. Waktu tadi malam saya cerita sedikit sama Ibu mungkin ya, gitu. Jadi saya waktu kecil, punya hubungan, mungkin kalau sama ayah saya tuh nggak deket gitu Bu, jauh sekali pas waktu saya usianya kecil, waktu saya masih kecil gitu ya. Jadi dekatnya sama ibu gitu. Jadi pas udah besar memang bisa dibilang ada gap gitu ya, atau misalkan ya intinya sih attachment-nya antara, saya gitu dan ayah saya tuh memang, baru baru terbangunnya pada saat saya dewasa gitu, setelah ibu saya nggak ada gitu, ayah saya malah lebih dekat sama saya gitu, udah bisa ngobrol, kalau dulu kan pokoknya harus nurut sama ayah gitu ya. Oh iya, masyaallah. Iya gitu. Nah tapi, dari pengalaman saya itu, saya sepakati juga sama suami gitu bagaimana, kita untuk membersamai anak ini gitu dari pengalaman masing-masing gitu. Jadi yang baiknya mungkin bisa bisa diulang gitu ya ke anak-anak kita gitu, tapi kalau misalkan kita punya pengalaman yang kurang baik mungkin kita sadari stop di kita aja gitu ya dan mulai memperbaikinya ke anak kita gitu. Kurang lebih sih gitu sih Bu kalau, Iya. mau sharing itu. Oh terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Yuli. Menarik banget ya tentang anak, eee, apa namanya, sebenarnya membangun, kebiasaan belajar pada anak gitu ya. Ini juga mungkin, dialami juga sama ibu-ibu yang lainnya. Tapi memang kalau dari pengalaman saya sendiri, kita membangun kebiasaan belajar ke anak itu di awal-awal justru kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Setelah itu mereka setelah tahu betapa enaknya belajar, manfaatnya belajar untuk, ya dapat nilai bagus juga, kemudian juga mereka, gampang gitu ya memahami materi-materi yang selanjutnya gitu kan. Kan setiap, apa namanya, naik kelas pasti materinya jauh lebih berat gitu ya, dan itu harus dipahami dasar-dasarnya di kelas yang lebih bawah gitu. Nah itu, setelah itu mereka bisa dilepas sendiri, belajar sendiri gitu. Jadi memang kita nih harus harus struggle nih sebagai ibu, membersamai atau mungkin mendampingi anak-anak ketika belajar di masa-masa kelas 1, kelas 2 gitu ya, seperti itu. Terutama kelas 1, kelas 2 itu, sama mungkin kalau, setiap anak tuh mungkin beda-beda ya, kalau saya kebetulan kelas 1, kelas 2 itu, setiap anak, apa namanya, menjelang ujian tuh seminggu sebelumnya tuh udah dipersiapkan ya. Jadi misalnya materi-materi apa aja nih, kan ada dikasih ya kisi-kisinya. Jadi diulang ya selama sepekan itu anak kita latih untuk, mengulang-ulang materi-materi, kemudian juga mungkin tanya jawab soal gitu ya, kadang-kadang bikin kuis juga buat anak gitu ya. Itu memang, perlu kita biasakan ya belajar. Dan juga mungkin misalnya kita biasakan anak untuk membuat goal-goal-nya sendiri, terutama anak yang udah menjelang remaja nih udah bisa nih, udah ngerti diajak, bikin goal ya.
Misalnya semester ini kamu goalnya apa nih? Nilainya berapa gitu misalnya. Atau hafalan Qur'annya mau sampai berapa, mau sampai mana gitu misalnya. Atau apa nih target yang ingin dicapai terkait dengan hobi gitu ya. Itu udah bisa tuh ya untuk anak remaja ya menjelang remaja gitu ya. Dewasa apalagi ya yang udah kuliah itu udah bisa kita arahkan untuk membuat goal-goal masing-masing gitu. Kenapa? Supaya mereka tuh terarah gitu hidupnya, nggak cuma ya ya begitu aja lah gitu ya, mengalir aja, nggak begitu. Tapi mereka ada target-target yang bisa mereka capai, yang ingin mereka capai masing-masing gitu ya. Dan ini membuat mereka sibuk dan membuat mereka lebih fokus lagi ya dalam studinya gitu ya, dalam kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi memang, penting banget untuk membangun kebiasaan belajar di kelas-kelas dasar ini gitu ya untuk anak-anak, setelah itu kita akan lebih ringan. Ya sekarang anak saya udah lepas sendiri gitu, kalau misalnya emang, paling diingetin, "Nak, ini seminggu lagi nih mau ujian, ayo kamu mulai lagi dibuka-buka lagi ya, direview lagi materi-materi pelajarannya," gitu, seperti itu. Eee kalau ada PR segala macam kan biasanya diingetin juga dari sekolah ya, guru sekarang kan baik-baik ya. Ya, "Bunda ini ada PR nih anaknya tolong diingetin," gitu misalnya di rumah itu biasanya tuh guru-guru sekarang tuh, sangat kooperatif gitu ya, udah tahu mungkin orang tuanya sibuk tahu ya, jadi mereka selalu, bikin apa, reminder gitu di grup orang tua gitu ya. Jadi, ya alhamdulillah, dengan begitu anak-anak tuh bisa tahu ya apa yang harus dilakukan dan juga membangun kemandirian mereka juga gitu. Gitu sih Mbak, ya Mbak Yuli. Oke, mungkin dari teman-teman gimana? Cukup kah? Kelihatannya cukup ya. Izin menambahkan sedikit, Oh boleh ya, sharing silakan, Bunda? Iya, silakan Tapi Bu Rima. off cam, izin off cam ya. Iya, Ya. nggak apa-apa. Masya Allah, terima kasih materinya Bunda Vivi. Sama-sama. Ya, memang ini momok yang luar biasa ya, BLAS ini karena dengan maraknya gadget dan efeknya itu mah luar biasa. Jadi makin gede bukannya sebenarnya kita bukan makin enteng tugas kita, tapi justru lebih sangat-sangat waspada gitu ya. Cuman tarik ulur karena terlalu dikekang juga kayaknya anak-anak juga malah tambah ini ya Bun ya. Udah nggak bisa. Iya. Berontak. Nah, mungkin iya. Yang saya rasakan sendiri adalah saya pernah dengar itu tentang yang Abah Ihsan itu ya. Jadi memang kita perlu kedekatan bonding mungkin ya Bun ya. Iya, Untuk betul. lebih mengurangi blast ini juga salah satunya kita memang harus menyengajakan meluangkan waktu untuk anak-anak gitu mendengarkan keluhannya, keluh kesahnya dan menemani mereka ngobrol gitu ya. Dan memang yang saya alami sendiri, yang saya dengar sendiri ya di rutan-rutan itu ya, di tempat saya bekerja. Jadi memang blast ini sangat-sangat mempengaruhi perilaku mereka gitu ya. Yang jadi abusif, jadi emosional, jadi menghalalkan segala cara gitu kan. Dan saya setelah kan kalau ada tahanan baru saya tanya-tanya gitu, gimana hubungan sama ayahnya, gimana ibunya gitu ya. Jadi Masya Allah, subhanallah. Jadi memang kebanyakan yang masuk itu memang tidak dekat sama ayahnya, sama orang tuanya gitu. Dan orang tuanya abai, ibunya pun abai. Jadi memang buat reminder buat saya pribadi juga ya, untuk ini memang kita tidak boleh abai sama anak-anak kita gitu ya. Ada yang kebanyakan dari mereka jadinya larinya ke narkoba. Masya Allah. Iya. Itu remaja atau dewasa muda tuh Mbak Bu Hikmah? Dewasa muda. Tapi kebanyakan itu dari SMA, Bunda. Oh, dari mulai remaja udah mulai ya? Iya, dari SMA dan teman-temannya itu, makanya jika kita tidak menghargai mereka di rumah, maka mereka mencari penghargaan di luar rumah. Betul. Itu ya Bun ya Allah. Jadi sangat-sangat perlu sebenarnya buat kita untuk belajar lagi gitu. Jadi
Saya juga antusias ini dengan materi ini tadi, Masya Allah. Terima kasih banyak. Semoga materi-materi seperti ini mungkin bisa lebih sering lagi mungkin ya Bunda, Amin, amin. agar Nanti bisa share lebih juga. banyak lagi yang belajar lagi, yang teredukasi. Seperti itu. Kalau untuk yang meningkatkan minat belajar mungkin bisa dibacain buku dari dari kecil Bun, pengalaman saya. Jadi anak saya mulai dibacakan buku dari usia 3 tahun atau sampai 4 tahun ya. Itu dengan sendirinya atas izin Allah. Jadi fokusnya lebih Bagus ya. bagus ya, sehingga menyerap pelajaran itu anak-anak alhamdulillah lebih mudah gitu Bun, karena di rumah pun sama sekali kadang saya nggak tuntut mereka untuk mengulang pelajaran, tapi saya hanya bacakan buku mereka sebelum tidur gitu. Dan itu pun bukan tentang pelajarannya, tentang Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah gitu ya, yang berani, jujur, bertanggung jawab, Rasulullah itu cerdas gitu. Dan itu Masya Allah, dengan izin Allah tuh dengan sendirinya mereka bisa menyerap pelajaran dengan baik. Mungkin Iya. itu share-nya Iya. sedikit dari saya. Terima Iya, kasih makasih. Bunda. Iya. Makasih Bu Hikmah, Masya Allah ya sharingnya. Iya, bacakan buku ya. Membacakan buku untuk anak-anak. Saya sendiri dulu juga suka membacakan buku, tapi sekarang dia udah bisa baca buku sendiri gitu ya. Jadi yang lebih sulit itu juga bagaimana caranya menanamkan kecintaan membaca buku itu ya kepada anak-anak itu. Itu juga ada strateginya yang perlu kita apa namanya hadapi gitu ya. Sampai mungkin mereka menjadi pembaca buku yang lumayan berat ya, buku-buku berat ya. Nah, tapi masih dalam tahap ya kalau anak saya masih tahap novel sih, atau novelnya Terelie gitu ya yang dia udah suka. Tapi kan tebel-tebel tuh ya. Nah, itu ternyata memang pengaruhnya besar juga dengan kemampuan konsentrasi anak ya. Ketika apa belajar itu pengaruhnya ternyata besar ya, ke sana. Nanti kawan-kawan insya Allah kita bahas ya. Oke, ada lagi yang mau sharing nih? Ada Bu Hikmah. Bu Hikmah ini kerjanya di lapas ya, di daerah Banten ya Bu ya? Saya lupa Iya, juga Banten. iya Bun, Pandeglang. Pandeglang, Banten ya. Masya Allah. Banyak banget nih pengalamannya Bu Hikmah nih menghadapi para apa ya disebutannya ya. Kayaknya kalau napi itu terlalu benar napi ya. Warga binaan kali Bun ya. Namanya warga binaan yang lebih halus ya. ya. Iya. Iya, ya. Seperti itu. Oke, gimana Ibu-Ibu? Kita cukupkan sampai sini? Pas banget nih, 5:30. Apa mungkin masih ada yang mau sharing lagi sebelum ditutup? Oh iya, mungkin sebentar ya. Ini kok ininya kecil sekali ya. Saya ini ya, saya foto dulu ya, screenshot. Ada yang ingin open kamera? 1, 2, 3. Ini halaman pertama. Oke, Bu Alin nggak kena. Bentar ya. Sebentar mana nih Hikari. Bu Alin nggak kena Bu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Foto lagi ya Bu Alin ya. Ya. Nggak mau dia. 2, 3. Oke. Halaman kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi ya, halaman ketiga. Ini ada 3 halaman. 1, 2, 3.
Oke. Tadi ada WA. Ini Bu Gusni Saleh ya. Ibu-ibu di Bogor berkegiatan di Yatim Center Ar-Ruhama. Menghadapi masalah BLAS ini dengan yatim dan binaan. Tidak bisa aktif karena sedang radang, Masya Allah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Ibu. Iya. Baik, ini Ibu udah masuk grup Hikari belum ya Bu? Saya akan kirim materinya ke grup Hikari. Termasuk tadi nanti apa namanya? Oh belum ya? Ibu dapatnya dari mana nih? Bentar. Dapat ininya dari ini salin tautan. Undang salin tautan. Saya undang di sini ya. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bergabung. Ya, itu. Itu tautannya kalau mau bergabung ke grup Hikari. Ya. Wa iyyakum ya Mbak Nikmah Mufidah. Dokter Yudiwanti. Ibu Dokter Yudiwanti. Ya, baik. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita pelajari bareng-bareng hari ini. Insya Allah mungkin nanti kalau ada kesempatan ya kita bisa ketemu lagi. Nanti akan saya share tadi materinya di grup ya, termasuk untuk terapi, bukan terapi sih, maksudnya untuk mengatasi amarah pada anak-anak dan remaja gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa diterapkan, dilatih ya anak-anak di rumah kalau memang punya masalah-masalah emosi yang suka meledak-ledak gitu ya. Jadi mereka mudah-mudahan bisa lebih meregulasi emosinya, lebih bisa meregulasi emosi. Itu dulu. Terima kasih banyak atas kehadirannya semuanya di sini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, insya Allah ya. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.